Sadar nggak, sementara kita berbicara sekarang ini, firman Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudaraku, di dalam pembacaan ini kita melihat perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan juga perumpamaan ini hanya dicatat di Injil Markus saja. Markus menunjukkan bahwa cerita ini ada dalam konteks dua perumpamaan yang mendahulinya, yaitu perumpamaan penabur dan juga pelita, untuk mempersiapkan perumpamaan biji sesawi yang akan mengikutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa perumpamaan ini bertujuan untuk menjelaskan kerajaan Allah. Saudara lihat bagaimana perumpamaan ini dimulai. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan kemajuan dan juga perkembangan kerajaan Allah itu bukanlah hasil daripada manusia. Karena dia mengatakan waktu benih sudah ditabur, maka penaburnya tidur, saudara. Dan waktu dia bangun, dia tanpa mengetahui bagaimana benih itu mengeluarkan tunas dan juga bertambah tinggi. Nah, ini saudara bisa baca di ayatnya yang ke-27. Markus menuliskan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ini di ayatnya yang ke-28. Jelas bahwa perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan yang di atas. Yang kedua yang di atas tidak menyebutkan kata kerajaan Allah. Sedangkan di perumpamaan yang ini secara khusus Markus mengatakan bahwa inilah kerajaan Allah itu seumpama. Jadi ini menjelaskan tentang kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Amin. Bagaimana kerajaan Allah memerintah melalui firman-Nya di atas muka bumi ini dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Kerajaan Allah ini memang tidak terlihat dengan tanda-tanda lahiriah. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa orang-orang bangun dan tidur, dia tidak tahu bahwa benih itu sudah bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah. Begitulah cara kerja dari kerajaan Allah. Tidak terlihat dengan tanda-tanda lahiriah. Ya, saudara, di dalam ayatnya yang ke-28, firman Tuhan katakan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Kata ini dengan sendirinya itu berasal dari bahasa Yunani automatos. Nah, kata ini hanya muncul 2 kali, saudara, dalam perjanjian baru. Karena yang muncul di perjanjian baru yang lainnya adalah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Waktu Petrus dibawa malaikat Tuhan keluar dari penjara. Di situ dikatakan bahwa pintu gerbang besi yang menuju kota itu terbuka. Terbuka dengan sendirinya, saudara. Berarti kata otomatis ini menunjuk pada karya Tuhan yang tidak kelihatan. Bukan karena upaya manusia. Kita harus tahu bahwa memang hanya Tuhan yang menyebabkan pertumbuhan. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, sekali lagi kita perlu mengerti prinsip kerajaan Allah itu. Bahwa kerajaan Allah selalu tidak kelihatan. Seperti tertulis di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11.
bahwa firman Tuhan itu bekerja tanpa disadari. Ya. Dia seperti hujan yang turun. Tanpa kita tahu, hujan turun mengairi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan tunas. Dan kemudian firman Tuhan itu mencapai tujuannya. Karena memang benar. Firman yang ditabur oleh penabur itu, yang masuk dalam hati kita. Kemudian kita memberitakannya kepada orang lain. Firman Tuhan atau firman kerajaan Allah ini tidak akan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan orang yang mendengarkan dan dalam kehidupan kita. Sadar nggak? Sementara kita berbicara sekarang ini, firman Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Iya, saudara, seringkali waktu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita tidak melihatnya. Kita juga tidak menyadarinya. Tapi firman Tuhan tetap bekerja untuk menyelesaikan tujuannya. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.